China berani bilang no. Ini alasannya, dunia perlu ikuti jejaknya. Ini bukan lagi soal tarif impor. Ini soal hidup atau mati antara dua raksasa ekonomi dunia. AS ingin memeras dunia demi menyelamatkan dirinya. Tapi China bilang no. Olga nego. Tapi kami siap ladeni segala jenis perang apapun. Apakah ini awal runtuhnya hegemoni AS? Apakah dunia siap dengan tatanan baru yang dipimpin China? Di video ini kita kupas permainan licik Trump, alasan kenapa China tidak mau kompromi, dan bagaimana dunia bisa berubah selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena ini adalah cerita yang dijamin tidak akan kamu temukan di TV mainstream dunia. Trump terus menunggu telepon dari Beijing, menunggu China menyerah duluan. Maaf Mr. Trump, ini bukan drama Korea di mana mantan tiba-tiba ngechat duluan. Mungkin dia lupa ini tahun 2025, bukan 2005. China bukan anak baru yang bisa digertak pakai tarif. Sebenarnya Trump juga tahu betul bahwa urusan tarif ini sudah keterlaluan dan sulit dihentikan sekarang. Tapi dia masih ingin jaga muka. Kalau saja China lebih dulu menelpon dan menyatakan ingin berdamai, bisa dipastikan Trump akan langsung menurunkan tarif terhadap China. Karena sebenarnya tujuan Trump bukan benar-benar ingin memutus hubungan dengan China. Ia hanya ingin menggunakan tekanan ini sebagai cara untuk memeras. Ia ingin memaksa Beijing berkompromi lewat ancaman dan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika masih adidaya. Tapi siapa sangka, China di tahun 2025 ternyata jauh berbeda. Begitu keras dan tegas seperti film action Hollywood kayak Rambo. Sampai-sampai membuat Trump kehilangan wibawa di depan dunia. Namun, pedang yang sudah dihunus sulit untuk dikembalikan ke sarungnya. Saat ini, Trump sedang berada di puncak kekuasaan awal masa jabatan. Momen 3 gebrakan pejabat baru. Meskipun hatinya gentar, namun karena ego dan takut kehilangan muka, dia tidak boleh mundur. Berita terbaru juru bicara Gedung Putih sudah mengkonfirmasi tarif hukuman sebesar 104% terhadap China akan tetap diterapkan. Alasannya, karena hingga detik terakhir China tidak menunjukkan niat untuk membatalkan tindakan balasannya. Artinya, China memang telah bersiap untuk tidak memanjakan preman ini lagi. Trump sekarang seperti menggiring bebek ke atas panggung. Sudah kadung naik, tidak bisa turun. Mari saya beri sedikit penjelasan tentang antara tarif 54% atau 104%. Sebenarnya perbedaannya tidak besar. Begitu tarif mencapai 54%, perdagangan sebenarnya sudah nyaris lumpuh. Kalau kemudian ditambah hingga 104%, sebenarnya itu cuma formalitas mencari muka belaka. Yang sekarang paling penting untuk kita lihat adalah bagaimana Beijing akan melawan balik. Tapi sebelum kita bahas langkah balasan, mari kita lihat satu berita lama dari tahun lalu. Apakah kamu masih ingat saat kampanye pemilu, Trump pernah sesumbar di media? Kalau China berani mengambil kembali Taiwan, maka dia akan menaikkan tarif terhadap China hingga 150%, bahkan 200%. Dengan kata lain, perlindungan maksimal Trump terhadap Taiwan cuman sebatas tong kosong nyaring bunyinya, yaitu senjata tarif yang dia praktekkan hari ini. Artinya Trump sama sekali tidak berani atau berniat mengirim kekuatan militer untuk mempertahankan Taiwan. Berita ini bahkan sempat viral dan jadi topik hangat saat itu. Nah, sekarang menariknya, Trump benar-benar terpilih kembali sebagai presiden. Dan sekarang benar-benar menaikkan tarif ke 104% pada 9 April. Hei, bukankah ini sudah mendekati ancamannya yang 150%? Apakah ini berarti Trump sedang mengisyaratkan agar Beijing segera bertindak?
segera ambil alih Taiwan. Ya, logikanya masuk juga. Dengan tarif setinggi ini, perdagangan normal pun sudah mati total. Kalau situasinya sudah begini, apalagi yang perlu ditakutkan? Bahkan kalau perang pecah, beban ekonominya sudah dirasakan sejak sekarang. Trump sendiri sudah lebih dulu menutup dan membalikan meja perundingan. Jadi, kalau Beijing bertindak sekarang, Beijing tidak punya beban lagi. Jujur saja, jika menghubungkan berita di atas dengan situasi sekarang, saya mulai curiga, jangan-jangan Trump ini sebenarnya agen dalam China. Tentu ini hanya perasaan pribadi saja, jangan terlalu serius ya. Oke, sekarang kita tinggalkan teori konspirasi. Mari kembali ke pembahasan soal perang tarif gila-gilaan Trump. Bagaimana China bisa melawan? Apa saja senjata pamungkas dalam toolbox Beijing? Tampaknya Beijing memiliki terlalu banyak alat senjata untuk membalas perang tarif ini. Seperti tarif balasan atau reciprocal tariff, menaikkan tarif dengan nilai yang sama seperti yang dilakukan Trump. Tapi ini adalah langkah paling dasar. Efeknya kecil bagi dua belah pihak. Kenapa? Karena saat tarif sudah mencapai 54%, pada dasarnya perdagangan sudah hampir berhenti total. Menaikkan jadi 104% atau 200% tetap tidak ada efek nyata lagi. Menambahkan tarif pada perdagangan yang sudah mati hanyalah aksi simbolis Trump. Artinya, lebih untuk pencitraan Trump ketimbang efek ekonomi nyata. Kedua, sanksi spesifik atau targeted sanctions. Ini bukan lagi tarif. China mulai melarang barang tertentu dari AS atau memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan AS tertentu. Inilah serangan presisi layaknya operasi bedah. Langsung menyasar titik vital lawan. Bukan hanya retorika kosong. Beijing sudah mulai menerapkan kebijakan ini di beberapa sektor. Misalnya, pengendalian ekspor mineral kritis. China sudah memperluas kontrol ekspor pada mineral penting yang digunakan dalam industri teknologi tinggi dan pertahanan. Seperti tungsten, tellurium, bismut, molybdenum, dan indium. Ekspor bahan-bahan ini sekarang memerlukan lisensi khusus dari Kementerian Perdagangan China. Penambahan perubahan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat dipercaya atau Unreliable Entity List. China menambahkan beberapa perusahaan AS, termasuk PVH Group, atau induk dari Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, dan Illumina Incorporated ke dalam daftar ini. Perusahaan yang masuk daftar ini menghadapi pembatasan seperti larangan aktivitas impor dan ekspor dengan China, serta pembatasan investasi baru di China. Investigasi antitrust terhadap perusahaan teknologi AS. China meluncurkan investigasi antitrust terhadap Google, menuduh perusahaan tersebut melakukan praktek monopoli yang merugikan persaingan di pasar China. Penangguhan impor produk tertentu dari AS. Otoritas Bea Cukai China menangguhkan impor kayu gelondongan dan kedelai dari beberapa perusahaan AS. Dengan alasan adanya masalah karantina dan deteksi hama pada produk-produk tersebut. Atau insentif pajak khusus untuk wisatawan asing, atau tax rebate at exit. Info terbaru per 8 April, Otoritas Pajak Nasional China mengumumkan kebijakan pengembalian pajak langsung saat keluar negeri bagi wisatawan asing yang berbelanja di China. Artinya, Anda belanja di China, dapat refund pajak langsung sehingga dorong konsumsi dan pariwisata ke China. Langkah ini dipastikan akan menambah pemasukan domestik dan mengurangi dampak negatif dari perdagangan luar. Seperti diketahui, tahun 2024, surplus perdagangan China terhadap AS mencapai lebih dari 360 miliar dolar. Dan nilai ekspor total ke AS menyentuh 520 miliar dolar. Kalau dihitung juga ekspor tidak langsung melalui Vietnam, Meksiko, dan Kanada, angkanya bisa jauh lebih besar. Maka muncul sebagian suara-suara pecundang. China seharusnya meniru Vietnam atau Jepang bertekuk lutut, bernego dan mencium pantat Trump seperti yang dikatakan Trump kemarin. Kurangi surplus
Amerika juga turunkan tarif. Semua bisa turun dari panggung dengan elegan. Tapi tahukah kamu, mengapa China justru ogah bernego? Bukan hanya menolak, China malah mengeluarkan senjata pamungkas. Serangan balik tarif yang setara. Artinya, kamu naikkan berapa, aku juga. Kamu mau main sampai kapan, aku juga ikut. Tarif tidak terbatas, mau hancur sama-sama. Ayo. Kenapa China bisa berkeras seperti itu? Karena ini bukan soal tarif, tapi soal pemerasan preman global ala Trump. Narasi menghapus defisit perdagangan hanyalah topeng. Tujuan sesungguhnya adalah menambal lubang hutang Amerika yang tidak bakal terlunasi. Di bawah gaya hidup boros presiden-presiden sebelumnya, utang AS kini melampaui 36 triliun dolar. Biaya bunga tahunan 1 triliun dolar, alias 20% dari seluruh pendapatan negara, guys. Akibatnya, defisit fiskal AS tahun 2024 mencapai 1,8 triliun dolar dan akan segera menyentuh angka 2 triliun jika dibiarkan. Lalu bagaimana Trump menambalnya? Hanya ada dua cara, yaitu berhemat dan cari pemasukan baru. Trump sudah mulai berhemat, menghentikan bantuan ke Ukraina, usir imigran ilegal, dan pecat pegawai negeri. Tapi soal cari pemasukan, Trump tak mungkin memajaki kaum kaya Amerika, termasuk dirinya sendiri. Maka opsi satu-satunya adalah paksa negara lain bantu bayar utang AS. Inilah akar dari perang tarif sebenarnya, sebuah aksi pemerasan global. Siapa mau bayar, dia dapat pembebasan tarif. Trump terang-terangan bilang pada Eropa, bayar kompensasi besar, maka tarif dihapus. Artinya, pekerja buruh Jerman bikin BMW siang malam setengah mati, lalu jual ke Amerika, tapi semua keuntungannya harus diserahkan ke Washington. Gila kan? Kalau Eropa tunduk dan patuh, itu lebih memalukan dari perjanjian Tang Yuan antara dinasti Sung dan Liao. Karena bahkan dinasti Sung masih boleh punya surplus. Tapi Trump bilang, zero surplus, nol. Tidak boleh bawa pulang sepeser pun. Kalau setuju, berarti Eropa dan dunia hanya budak AS. Atau China disuruh beli lebih banyak barang AS supaya neraca imbang. Tapi masalahnya, Amerika nggak punya apa-apa untuk dijual ke China. Chip, kapal induk, roket tidak dijual. Yang ada cuma gandum, kedelai, batu bara, dan gas. Cadangan dolar China menumpuk setinggi langit, tapi tak bisa dibelanjakan. Opsi ketiga Trump, paksa pabrik China pindah ke AS, agar rakyat Amerika tidak menganggur. Lalu produk mahal itu dijual balik ke China. Contohnya, pindahkan Foxconn ke Texas, biar iPhone dibuat di sana, lalu dijual ke China 2 kali lipat harga. Atau paksa BYD bangun pabrik di AS, bantu Amerika bangun ulang industrinya. Tapi kalau China menyerah, bagaimana nasib jutaan pekerja di negeri sendiri? Kalau Amerika sudah kembali kuat, apakah mereka akan tetap bersahabat? Atau malah menggigit balik? Bisakah Amerika dipercaya? Perang tarif ini adalah penghisapan darah ekonomi global. Tujuannya hanya satu, menguras darah dunia demi menghidupkan industri dan memakmurkan warga AS sendiri. Tapi yang tak disangka Trump, China melawan keras. Tak mau bertekuk lutut, tak mau serahkan industri, bahkan sebaliknya, membatasi ekspor rare earth ke Amerika. Pesan Beijing sangatlah jelas. Kalau mau bicara, harus setara. Kalau mau perang, kami siap ladeni. Famakulaiba. Banyak netizen mulai bertanya, dari mana nyalinya China? Perlu diketahui, industri China adalah yang terbesar di dunia. Banyak barang Amerika tidak punya alternatif lain. Kedua, produk Amerika mudah digantikan, seperti jagung, kedelai, minyak, dan gas. Ketiga, dan yang terpenting, China butuh perang ini untuk menghancurkan macan kertas hegemoni AS. Trump pikir semua negara pasti akan berlutut. Tapi selama China dan Eropa bersatu, Amerika tetap akan defisit.
China ingin memberi contoh bagi Uni Eropa. Kalau kami tak takut AS, kalian pun tak perlu takut. Kalau si Zelensky saja bisa menolak pemaksaan penyerahan kontrak tambang dengan AS, masa Eropa langsung nyerah? Trump sedang menghancurkan sistem perdagangan global yang dulu dibangun oleh AS sendiri. Negara kecil dan lemah boleh menciut nyalinya, karena mereka tidak punya pilihan. Tapi negara besar tidak bisa mundur jika ingin mengubah dunia dari cengkeraman AS. China tidak akan menyerah. Kesimpulannya, perang tarif ini bukan soal ekspor-impor. Ini adalah babak baru dalam perebutan pengaruh global. Trump ingin dunia tunduk mencium pantatnya dan bayar harga. Tapi China sebagai negara besar dengan semua keberaniannya memilih untuk melawan tanpa kompromi. Di dunia yang makin multipolar, hanya negara yang berani dan mandiri yang bisa menentukan arah masa depannya sendiri. Hari ini China berdiri tegak, dan dunia sedang menonton. Kalau kamu pikir dunia akan tetap sama setelah perang tarif Trump ini, kamu salah besar guys.